Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Menu kehidupan orang yang beriman itu cuma dua dan tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah kamu bersabar, karena sabar itu tanpa tepi pada kehidupan kita. Sabar itu pasti kita berikan dalam setiap perkara. Tidak ada ruang pada kehidupan besar kehidupan kita kecuali kita harus memberikan sabar. Sabar dalam taat, sabar ketika kita menahan diri dari larangan, dan sabar pula ketika kita menghadapi takdir yang terkadang tidak sesuai dengan kehendak dan kemauan kita. Makanya menu yang pertama dalam kehidupan kita adalah kesabaran ketika kita mendapatkan kesulitan. Sabarmu tanpa tepi. Menu yang kedua dalam kehidupan kita adalah memberikan kesyukuran terhadap setiap pemberian yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Makanya menu kehidupan orang yang beriman yang kedua adalah syukurmu tanpa tapi. Karena bersyukur itu tidak perlu syarat apapun. Tidak perlu kita terlalu materialistik ketika kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur kalau saya nanti sudah bisa haji. Ya Allah, saya bersyukur kalau anak saya sudah lahir. Ya Allah, saya bersyukur kalau profit saya sudah di atas 100 juta. Ya Allah, saya bersyukur kalau sudah melewati 100 miliar pertama. Maka sesungguhnya bukan itu sifat orang yang beriman. Orang beriman itu di dalam dia bersyukur itu tidak perlu syarat apapun. Karena apapun yang telah Allah berikan kepada kita begitu berlimpah. Dan tidak ada bahasa yang paling tepat memaknai setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali adalah kesyukuran. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, syukur itu akan memberikan kepada kita 3 buah manis yang Allah tidak berikan kecuali kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Yang pertama, Allah memberikan kepada kita keberkahan pada kehidupan kita. Allah akan memberikan kepada kita berkah dalam setiap urusan kita. Karena apapun yang telah kita berikan kesyukuran kita, maka setiap peristiwa yang telah kita berikan syukur akan memberikan keberkahan pada kehidupan kita. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita kelapangan pada kehidupan kita. Kelapangan hidup itu ketika kita senantiasa bersyukur. Tidak banyak melirik pada kehidupan orang lain. Tidak banyak membandingkan pada kehidupan orang lain. Karena kehidupan kita sebenarnya baik-baik saja. Yang menjadikan kehidupan kita tidak baik-baik saja itu kalau kita sudah melirik kehidupan orang lain. Rumah kita baik-baik saja, dapur kita baik-baik saja, sepatu kita baik-baik saja, tas kita baik-baik saja. Kenapa yang disebut tas dan sepatu? Karena dua benda itulah yang menjadi fitnah bagi sebagian wanita. Maka biasanya itu baik-baik saja. Dan kapan biasanya hilang kebaikan pada tas dan sepatu kita? Ya karena kita membandingkan dengan apa yang telah dimiliki sama orang lain. Makanya kelapangan pasti kita peroleh ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, Allah pasti memberikan kepada kita kecukupan ketika kita bersyukur. Siapapun yang bersyukur, maka dia dicukupi oleh Allah. Kecukupan itu hak prerogatifnya Allah, Bapak dan Ibu. Bukan ditentukan oleh teori makro dan teori mikro. Kapitalisme itu luar biasa dan kapitalisme itu telah terbukti hari ini menjadi salah satu teori kehidupan yang banyak dianut oleh manusia karena beririsan dengan materialisme. Tapi materialisme dan kapitalisme walaupun sudah menggurita pada kehidupan, satu yang tidak bisa dilakukan oleh teori kapitalisme dan materialisme, dia tidak pernah bisa melahirkan teori kecukupan kepada setiap manusia ketika mengikuti teori kapitalisme. Makanya kita jumpai ada orang semakin banyak hartanya tetapi justru semakin haus. Tanpa mereka tahu oleh para pelakon teori kapitalisme bahwasanya kalau orang itu sudah dicabut hatinya oleh Allah, dia tidak akan pernah merasa cukup dengan berapapun yang telah dia dapatkan. Makanya kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Makanya sesungguhnya tidak pernah Allah memberikan kecukupan kecuali kepada hamba yang Allah kehendaki. Makanya maaf ya, kita sering menjumpai ada teman kita, ada tetangga kita
yang terkadang gajinya hanya sebatas UMR, tapi ternyata cukup, lalu dia merasa bahagia pada perjalanan hidupnya. Ada pula orang yang mendapatkan gaji sampai 100 juta, tapi ternyata dia tidak merasa cukup dengan apa yang telah dia peroleh. Disitulah kita paham, cukup itu miliknya Allah. Makanya kadang kita jumpai ada seorang suami, dia punya gaji 50 juta, tapi tidak cukup. Karena anaknya kalau meminta barang mainan harus mahal. Karena anaknya kalau minta sesuatu harus branded. Akhirnya 50 juta terasa sempit dan mencekik lahirnya. Tapi ada pula orang yang cuma gajinya 5 juta, tapi anaknya dibuat oleh Allah hatinya tidak tega minta sama bapaknya. Kalaupun minta sama bapaknya, apapun barang yang dibelikan sama bapaknya diterima dengan sukacita oleh anaknya. Disitulah kita paham, kecukupan itu hanya milik Allah semata, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Pada ayat surat At-Tolak ini Imam Syafi'i berkata, kecukupan itu miliknya Allah. Makanya siapapun yang pada kehidupan dia bersyukur, Allah berikan kepadanya kecukupan, Allah berikan kepadanya kelapangan, Allah berikan kepadanya keberkahan dalam setiap urusan. Dan itulah yang menjadikan kita menata hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Sabarmu tanpa tapi, syukurmu, sabarmu tanpa tepi, syukurmu tanpa tapi pada kehidupan kita. Dan saya ingatkan untuk diri saya dan untuk kita semuanya, syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tapi syukur pasti memberikan kepada kita kualitas. Kalau ibu-ibu bersyukur punya sepeda motor, belum tentu sepeda motor itu berubah menjadi mobil. Kalau kita bersyukur punya mobil, belum tentu mobil kita berubah menjadi jet pribadi. Mungkin tetap punya motor, mungkin tetap punya mobil, tapi cita rasa mobilnya melebihi jauh di antara pemilik mobil yang tidak bersyukur. Motornya melebihi nikmatnya mereka yang memiliki motor ketika tidak bersyukur. Semoga kita dibimbing oleh Allah bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Jangan terlalu banyak memandang, itu kata Imam Nurajab. Jadi kalau kita ingin mudah bersyukur, jangan banyak memandang kepada kehidupan orang lain. Semoga Allah bimbing hati kita dan jiwa kita bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kita. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Hari ini saya mendapatkan sebuah amanah dari sebuah tema, yaitu pembahasan tentang masalah bagaimana kita mencintai sesama karena Allah. Materi ini menjadi sebuah materi yang relevan, dan materi ini relate dengan kehidupan kita hari ini, terutama ketika kita mendapati bahwasanya salah satu perkara yang paling sulit hari ini bukanlah membangun masjid. Perkara yang paling sulit hari ini bukanlah ketika kita mendirikan pondok, tapi ternyata perkara yang paling sulit pada kehidupan hari ini ketika kita hidup pada zaman fitnah, yaitu adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta di antara sesama mukmin dan di antara sesama hambanya Allah dalam kehidupan mereka beribadah kepada Allah. Ini yang paling susah. Lebih susah daripada bangun rumah, lebih susah daripada kita membangun masjid, dan lebih susah daripada kita membangun pondok pesantren. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama hambanya Allah. Ini juga ada kaitannya dengan dua perkara. Yang pertama, kenapa mencintai karena Allah itu menjadi materi yang sangat eksklusif hari ini, di mana tidak setiap orang bisa merasakan rasa cinta mereka kepada sesama hambanya Allah. Karena ini berkaitan kepada dua perkara yang juga harus kita sadari supaya kita paham tantangan ketika kita mencintai karena Allah itu apa. Kok sampai bicara tentang ukhuwah hari ini? Bicara ukhuwah itu indah kalau dibicarakan di atas panggung dan di atas podium, tapi tidak pernah indah ketika kita sudah turun dari panggung, ketika turun dari podium, dan ketika kita bubar di kajian. Selalu indah dibicarakan di tempat kajian, tetapi tidak indah ketika berbicara fakta pada kehidupan sehari-hari. Apa dua perkara yang menjadikan kita
berbicara tentang perkara ini ketika kita berbicara tentang saling mencintai karena Allah. Yang pertama, karena sesungguhnya setan itu paling tidak suka kalau di antara kita timbul rasa cinta semata-mata karena Allah. Kita saling memaklumi, kita saling memberikan udzur, kita saling memahami antara satu dengan yang lainnya, supaya kita betul-betul menjadi saudara yang telah dipersaudarakan oleh Allah. Maka tidak ada makhluk yang paling benci dengan sebuah kebersamaan dan perasaan saling mencintai karena Allah kecuali adalah setan. Makanya dikatakan dalam satu riwayat yang sahih, inna syaitana qad ya'isa ayyabutuhul musalluna fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum. Setan itu sudah berputus asa untuk menjadikan patung Lut, Latta, Uzza, Hubal, nama patung-patung besar yang ada pada zaman Nabi kembali disembah di Makkah dan kembali disembah di Ka'bah. Setan sudah berputus asa. Dia sudah tidak bisa lagi mengembalikan patung-patung itu ke Ka'bah sebagaimana pernah terjadi sebelum Rasulullah berdakwah. Kata Nabi, setan sudah berputus asa untuk menjadikan setan-setan itu, menjadikan patung-patung itu disembah di Jazirah Arab. Tapi setan tidak pernah berputus asa. Fit tahrish, setan itu tidak pernah berputus asa untuk menjadikan hati kita saling berpecah dan saling bermusuhan. Pada perkara itu, setan itu tidak pernah berputus asa. Maka kaitannya ini merupakan kaitan yang ada hubungannya dengan setan. Karena tidak ada yang mencintai permusuhan, tidak ada yang suka dengan pertikaian yang terjadi di antara muslim, sampai terjadinya sebuah perselisihan yang menyebabkan permusuhan kecuali adalah setan. Dan maaf, kalau ada manusia mencintai permusuhan, jangan-jangan dia setan dalam bentuk manusia. Ya, tapi jangan ngomong jujur-jujur kayak gitu ya Bu ya. Nanti kalau ada orang, udahlah kita bermusuhan, jangan-jangan kamu setan dalam bentuk manusia. Maka itu merupakan perkara yang kita harus sadari. Maka sesungguhnya setan itu merupakan perkara yang paling tidak suka dengan adanya setiap kebersamaan yang terbangun antara seorang mukmin dengan mukmin, dan dia akan mencari cara melegitimasi bagaimana setiap permusuhan bisa tumbuh subur di antara kaum muslimin supaya kaum muslimin itu selalu terlibat dengan pertikaian. Makanya maaf, setan dalam bentuk manusia dari orang-orang yang membenci Islam, karena setan kan ada dua. Setan itu kan sifat, bukan makhluk. Setan itu dari kalangan manusia dan kalangan jin. Makanya setan dalam bentuk manusia dari mereka yang benci sama Islam, mereka selalu mengambil keuntungan besar kalau kaum muslimin itu tercerai-berai, terkotak-kotak dan saling bertikai. Ketika mereka memiliki sifat di dalam hatinya kayak api yang saling membakar satu dengan yang lainnya. Makanya ada sebuah kisah nyata Ibu. Dulu pernah terjadi pada zaman tabi'ut tabi'in. Pada zaman tabi'ut tabi'in terjadilah sebuah ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh kaum muslimin sampai merambah ke daerah Romawi Timur. Daerah Romawi Timur ini hampir kalah dengan kaum muslimin, sampai akhirnya terjadilah perselisihan yang menimpa kepada kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin itu bertikai, mereka saling berselisih, dan akhirnya mereka itu bermusuhan, terbagi dan terkelompok menjadi dua kelompok besar. Ketika sebagian muslim yang mengatakan, yang melakukan ekspansi itu, mereka terpecah menjadi dua karena pertikaian. Pada saat itulah para komandan militer di daerah Romawi Timur lalu menghadap kepada sang kaisar Romawi Timur, lalu berkata, wahai kaisar kami, ini saat yang tepat untuk menyerang kaum muslimin. Sang kaisar berkata sama para komandannya, apa alasan kamu mengatakan ini merupakan saat yang tepat untuk menghadapi kaum muslimin? Karena kaum muslimin lagi bertikai dan bermusuhan menjadi dua. Ini saat yang tepat kita serang mereka supaya kita mudah mengalahkan mereka dan mengamankan kembali wilayah dan teritorial kerajaan kita di Romawi Timur, karena Romawi Barat sudah jatuh. Tapi ternyata sang kaisar pada saat itu berkata kepada para komandan militer yang saat itu menghadap kepadanya, jangan serang
kaum muslimin ketika mereka sedang bertikai dan bermusuhan. Para komandannya lalu bertanya kepada sang kaisar, kenapa nggak boleh kita serang? Maka pada saat itulah sang kaisar Romawi Timur berkata kepada para komandan, besok kalian mendapatkan jawabannya, besok datang ke sini. Hari keesokannya, maka seluruh komandan-komandan militer itu datang menghadap kembali kepada Kaisar Romawi Timur. Lalu ketika mereka menghadap, mereka kaget. Ternyata mereka jumpai di depan singgasana sang kaisar, di situ ada kandang. Di dalamnya ada 2 anjing. Lalu 2 anjing itu bertengkar dan diadu di antara 2 anjing itu. Sampai 2 anjing itu bertikai dan mereka mengeluarkan darah. Anjing pertama mengeluarkan darah, anjing kedua pun mengeluarkan darah. Ketika 2 anjing ini sedang kepayahan, maka sang Romawi Timur lalu berkata kepada salah satu di antara tentaranya, masukkan itu serigala ke dalam kandang itu. Maka dimasukkanlah serigala di dalam kandang yang ada 2 anjing yang sedang diadu. Masuklah serigala, dan ketika masuk serigala, 2 anjing tadi yang asalnya bertikai, bertengkar hebat, diadu. Ketika masuk itu serigala, maka serempak mereka menghentikan pertikaiannya, mereka menghentikan adu dombanya di antara mereka, justru mereka fokus menyerang serigala. Dan akhirnya serigala itu diterkam oleh 2 anjing itu, dan serigala itu mati seketika. Kejadian itu lalu akhirnya menjadi jawaban dari Kaisar Romawi Timur. Romawi Timur lalu mengatakan kepada para komandan militer, itulah kalau kita menyerang muslim pada saat mereka bertikai, justru itu akan menumbuhkan kekuatan dan energi mereka untuk menyerang kembali kita. Biarkan mereka bertikai, biarkan mereka bermusuhan, biarkan mereka melakukan pertikaian tidak ada habisnya, dan konflik itu akan kita hidupkan setiap waktu untuk mereka supaya daerah kita aman. Selama mereka bertikai, mereka tidak akan berpikir untuk Islam dan tidak akan berpikir untuk ekspansi. Disitulah kita mendapatkan kisah nyata ini sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu, tapi teorinya tidak pernah usang untuk terus dipraktekkan pada kehidupan kita. Makanya bicara tentang persaudaraan yang dibangun atas asas saling mencintai karena Allah, itu bukan perkara ringan. Karena sesungguhnya setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia itu senantiasa menjadikan kita memiliki alasan untuk saling bertikai dan bermusuhan di antara sesama saudara muslim. Makanya maaf ya, kadang-kadang kita baca WhatsApp saja, kalau salah moodnya ketika baca WhatsApp bisa panjang urusan. Ada seorang ibu koordinator kelas 3 WhatsApp kepada koordinator kelas 4, tolong ya Bu dikasih tanda serunya 5. Nah ini yang ketawa-ketawa ini malah saya takut ini. Semoga yang ketawa diampuni dosa-dosa. Maka ketika tanda serunya 5, yang menerima WhatsApp itu langsung ketika moodnya tidak baik, habis dibentak suaminya lalu membaca WhatsApp. Tanda serunya ada 5 dan akhirnya urusannya panjang. Yang menerima WhatsApp tidak terima, membuat status. Apa sih perlunya tanda seru harus 5? Emang tidak bisa dengan kalimat yang lebih lembut gitu? Nah, gitu. Statusnya dibaca sama pengirim WhatsApp panjang. Apa yang terjadi? Yang satu ngeblok, yang satu tidak mau kalah, ngeblok juga. Bukan hanya dia yang diblok, kakaknya, adiknya, anak-anaknya diblok semua. Dan akhirnya menjadikan masalah itu menjadi panjang. Disitulah kita paham kenapa saling mencintai itu merupakan perkara yang berat, karena kaitannya dengan 2. 1, kita berkaitan langsung dan berhadapan langsung dengan setan, di mana iblis tidak pernah merestui adanya kecintaan yang tumbuh di antara kita, kebersamaan yang ada di antara kita, bukan hanya muslim dengan muslim, bahkan suami istri. Tidak ada yang menginginkan dan mengharapkan berpisah kecuali adalah setan dalam bentuk jin. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita susah untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena berkaitan tentang yang kedua, konsekuensi. Bahwasanya kita hari ini hidup pada zaman fitnah.
Dan zaman fitnah itu memiliki 3 fitnah sebelum munculnya fitnah Dajjal. Jadi ada namanya 3 fitnah prakondisi sebelum munculnya fitnah Dajjal. Bapak, ibu tidak akan pernah melihat Dajjal sampai ibu akan menjumpai 3 fitnah. Dan semoga kita tidak menjumpai Dajjal. Na'udzubillah min dzalik, amin. Jangan bercita-cita, Ustaz saya ingin panjang umur. Kenapa? Supaya bisa melihat Dajjal. Tidak usah dilihat. Karena memang Dajjal itu bukan makhluk yang pantas dinantikan. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, tidak akan muncul Dajjal sampai munculnya 3 fitnah yang menjadi prakondisi sebelum munculnya Dajjal. Apa itu 3 fitnah yang disebut dengan 3 prakondisi sebelum munculnya Dajjal? Ibu-ibu dan bapak ingat. Yang pertama yang disebut dengan fitnatul akhlas. Yang kedua disebut dengan fitnatul sarra. Yang ketiga disebut dengan fitnah duhaima. Saya ulang kembali. Jadi sebelum munculnya Dajjal, dan Dajjal itu makhluk dalam bentuk manusia. Dajjal itu bukan jin, Dajjal itu bukan malaikat, tapi jin, tapi Dajjal itu dalam bentuk manusia. Hari ini matahari yang kita nikmati sama dengan matahari yang dinikmati Dajjal di satu tempat yang tidak kita ketahui. Udara yang kita hirup bersama dengan udara yang dihirup oleh Dajjal di satu pulau yang tidak kita ketahui. Karena Dajjal itu hakikatnya hidup, diberlangsungkan hidupnya panjang oleh Allah sampai nanti berada pada akhir kehidupan di dunia. Maka sebelum munculnya Dajjal itu ada prakondisi 3 tadi. Pertama fitnatu akhlas, yang kedua fitnatu sarra, yang ketiga itu fitnah duhaima. Fitnatu akhlas itu apa? Fitnah perpecahan, pertikaian yang melanda di antara sebagian muslim dengan sebagian muslim, sehingga akhirnya terjadinya pertikaian di banyak tempat, sama-sama notabene sebagai orang yang beriman kepada Allah, sama-sama bersyahadat, sama-sama memiliki akidah yang sama, walaupun terkadang memiliki furuk dan cabang yang berbeda dalam masalah ijtihad yang dia pilih, tapi ternyata adanya pertikaian dan permusuhan itu begitu luar biasa melanda pada kehidupan umat semenjak meninggalnya Umar bin Khattab sampai kepada kita hari ini. Makanya kita jumpai fitnah itu mulai ada sampai kita dapatkan antara sahabat Thalhah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Abdullah bin Zubair atau Zubair bin Awam, maaf. Kita mendapati bahwasanya sahabat Ali, kita cintai beliau karena Allah, tapi beliau pernah berselisih pendapatnya dengan sahabat Thalhah. Padahal sahabat Ali penduduk surga, sahabat Thalhah termasuk 10 sahabat yang dijamin surga. Kita juga mendapati bagaimana sahabat Ali berselisih pendapat dengan Zubair bin Awam, padahal kita tahu dua-duanya itu penduduk surga. Semenjak masa Ali bin Abi Thalib sampai hari ini, kita menjumpai bagaimana fitnatul akhlas itu betul-betul sudah merambah pada kehidupan. Tidak ada satu part, tidak ada satu wilayah dan teritorial yang di situ kaum muslimin ada, di situ ada pertikaian dan permusuhan dan susahnya untuk saling mencintai. Itu yang disebut dengan fitnatul akhlas. Ada fitnah yang kedua diterangkan oleh Nabi yang disebut dengan fitnatul sarra. Fitnatul sarra itu apa? Kelapangan yang menyebabkan kaum muslimin bermegah-megahan karena mendapatkan kelapangan dalam urusan duniawi. Tanah yang dulunya tidak mengeluarkan harta, tanah itu menampakkan emas, menampakkan perak, menampakkan batu bara, menampakkan minyak, dan itu menjadi sebuah perniagaan dan menjadi sebuah perhiasan dunia bagi sebagian besar kaum muslimin. Kaum muslimin yang dulu mereka diuji dengan kefakiran, ketika sudah mulai mendekati munculnya Dajjal, diberikan oleh Allah kemegahan dalam urusan dunia yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka beberapa puluh tahun yang lalu. Makanya kita lihat Dubai 20 tahun yang lalu, kalau kita melihat peta tahun 90-an, kita menjumpai Dubai itu hanyalah daratan padang pasir, tidak ada gedung pencakar langit, tidak kita jumpai destinasi wisata yang ada di Dubai. Tidak butuh 100 tahun, hanya butuh 20 tahun. Setelah munculnya minyak, kita menjumpai bagaimana Dubai itu membangun luar biasa. Dan itu termasuk dari kategori sarra,
kelapangan dan kemegahan itu melinda dan menimpa kepada sebagian besar kaum muslimin. Yang ketiga yang disebut dengan fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah itu fitnah ketika kita sulit membedakan yang benar dengan yang salah. Sehingga ketika kita memastikan apakah ini ajaran Nabi ataukah ini bukan ajaran Nabi, kita begitu sulit membedakan antara bahasa Suryani dengan bahasa Arab aja sekarang lagi susah. Maka sesungguhnya itu juga kita dapatkan bahwasanya fitnah duhaimah itu menyebabkan orang itu bingung bagaimana membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kalau 3 fitnah ini sudah muncul, barulah munculnya fitnah Dajjal. Dan ini ada kaitannya dengan tema. Kenapa persoalan saling mencintai? Karena Allah itu menjadi materi yang berat dan materi yang susah, Ustaz. Karena kita berhadapan dengan konsekuensi zaman yang sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi bahwasanya kita akan menjumpai fitnah itu akhlas, adanya pertikaian dan adanya permusuhan yang melanda sebagian besar kaum muslimin, subur di antara dada-dada kaum muslimin, sehingga pertikaian itu menjadi satu fenomena yang tidak bisa kita nafikan setiap kita melihat kerumunan kaum muslimin. Makanya maaf, kita menjumpai pertikaian bukan hanya kepada jamaah masjid, tapi juga kita menjumpai pengurus masjid pun terkadang bertikai. Maaf, kadang-kadang kita menjumpai ada satu masjid yang menyampaikan kajian di masjid itu ustadznya banyak, tapi antara ustadz itu dengan ustadz ini tidak pernah berjumpa dan tidak pernah ngobrol, duduk di satu bangku yang sama, hanya datang untuk menyampaikan kajian tapi tidak pernah mau untuk berteman dan bersahabat dengan teman-teman pengajian yang juga mengisi di tempat itu. Makanya sedih kalau permusuhan itu di antara jamaah masih bisa dimaklumi. Tapi kalau pertikaian itu sudah melanda kepada guru dan kepada ustadz, itu yang paling kita prihatinkan. Kenapa? Maka umat yang akan merasakan akibatnya, karena umat itu kayak anak bagi setiap para guru, dan anak ketika melihat ketidakharmonisan para dai, ketika mereka tidak saling mencintai, mereka sedih. Dan yang paling terkorbankan adalah anak-anak muda generasi Z atau Gen Z yang mereka berpikir nggak usah belajar agama, karena belajar agama pun ujungnya bertengkar kayak para politikus, dan itu sudah menjadi sebuah kenyataan. Makanya itu yang menjadi fitnatul akhlas. Makanya pembicaraan kita tentang hal ini menjadi sangat berat. Makanya ketika saya diberikan amanah bahwasanya menyampaikan konsep bagaimana mencintai karena Allah ini bukan masalah ringan, ini masalah besar. Karena ini merupakan PR besar pada diri saya, dan ini merupakan PR besar bagi kita selaku orang tua, sebagai guru, dan sebagai orang yang mempelajari agama. Kita dituntut bukan hanya mengamalkan sunnah, tapi kita dituntut bagaimana sunnah yang telah kita peroleh, kebenaran yang telah kita dapatkan, bisa menjadikan kita saling mencintai dan tercipta harmonisasi dalam kehidupan kita sesama orang yang beriman, supaya anak-anak kita yang hari ini mereka beranjak dewasa, mereka melihat kerukunan setiap orang yang belajar, dan kerukunan itu mengademkan hati mereka, dan mereka pun ingin merasakan kajian sebagaimana kajian itu membuat orang tua mereka itu damai dan harmonis. Tapi kalau kajian ini diisi dengan pertikaian, permusuhan yang tidak ada habisnya, konflik yang terus merambat dari A sampai Z, dan itu terus dilihat sama anak-anak muda, itulah yang menjadikan anak muda hari ini mereka skeptis terhadap materi agama. Mereka skip ketika muncul di timeline beranda mereka. Kenapa? Karena mereka sudah pusing bagaimana melihat bagaimana pertikaian itu tidak ada habisnya di antara orang yang menyeru kepada kalimat dakwah. Tapi itulah yang disebut dengan fitnatul akhlas. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Makanya salah satu di antara amalan yang besar yang betul-betul berpotensi kita dimudahkan untuk masuk surga itu ketika kita saling mencintai karena Allah. Makanya apapun amalan ketika ada hubungannya dengan interaksi kita kepada manusia itu selalu pahalanya besar. Ibu perhatikan. Ketika kita menjadi laki-laki yang mudah memaafkan, perempuan yang mudah memaafkan, ini interaksi kepada manusia. Apa pahalanya? Besar. Allah memberikan nama salah satu pintu surga, itu namanya pintu memaafkan. Kenapa? Karena memaafkan itu bisa menumbuhkan rasa cinta. Ketika kita diperintahkan untuk sedekah, kenapa pahalanya besar?
Karena kamu memberi kepada orang yang sedang membutuhkan. Ketika kamu berikan sedekah tanpa kamu mengungkit-ungkit sedekah itu, dan kamu berikan sedekah itu ikhlas, pahala gede. Kenapa pahalanya gede? Karena sedekah kamu bisa menumbuhkan rasa cinta. Makanya semua amalan kalau sudah berkaitan tentang saling mencintai karena Allah itu selalu gede pahalanya di sisi Allah. Makanya kita jumpai dalam satu riwayat Imam Ahmad dari keterangan Anas bin Malik, bagaimana kita pernah menjumpai satu hadis yang sangat terkenal, dan saya sudah sering sekali menyampaikan hadis ini. Bagaimana ketika kita pernah mendapati Nabi bersama dengan para sahabat, kemudian Nabi berkata ketika sedang bersama kerumunan para sahabat, tiba-tiba Nabi berhenti ngomong pada tema yang sedang dibicarakan. Lalu dan tiba-tiba Nabi itu menyewal satu hal. Yatla fikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi penduduk surga akan datang menghampiri kita. Dan ternyata yang datang itu adalah sahabat Ansor, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya, dan bergabung dengan kerumunan para sahabat yang saat itu mengitari Rasulullah. Dan para sahabat sempat bertanya-tanya, apa amalan orang ini kok sampai orang ini dinobatkan oleh Nabi sebagai penduduk surga? Insyaallah. Ibu kalau sampai ada yang ketemu Rasulullah mengatakan ibu penduduk surga, Masya Allah, itu kayak apa? Mungkin ibu setelah itu liburan, tidak sama sekali ikut kajian. Kajian, Mbak, maaf saya penduduk surga. Wong merasa penduduk surga aja sudah banyak nyesatin orang. Maka akhirnya para sahabat itu bertanya-tanya. Hari yang kedua kejadiannya sama, kronologisnya sama. Nabi tiba-tiba ketika lagi menyampaikan satu tema, tiba-tiba berhenti dan menyoal. Yatla fikum rajulun min ahlil jannah. Ini laki-laki ini ada satu yang akan menghampiri kita sebagai penduduk surga. Dan itu berulang-ulang sampai 3 hari. Sampai ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, putra dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, karena penasaran dan rasa serakahnya kepada ilmu menjadikan dia lalu mengatur strategi. Saya ingin tahu apa yang dilakukan orang ini sampai Nabi menobatkan dia sebagai penduduk surga hingga 3 hari berturut-turut. Lalu dia berbohong, tapi bohongnya untuk kebaikan, khillah kebaikan. Dia berkata, aku lagi punya masalah dengan bapakku, boleh nggak aku tidur di rumahmu 3 hari? Maka sahabat Ansor itu mengatakan iya. Ini juga menjadi sebuah tuntunan fikih, Bu, kepada kita. Kalau kita berkunjung ke rumah orang 3 hari, jangan lebih dari 3 hari. Jangan ada yang alasan, Ustaz, semakin panjang kan semakin panjang umur kita, Ustaz. Iya, bapak yang panjang umur, sahibul baitnya yang pendek umur. Karena terlalu lama bapak di rumahnya, maksimal 3 hari. Maka akhirnya dia tidur, maka di rumah itu diperhatikan malamnya. Maka malam yang pertama beliau melihat bahwasanya sahabat itu tidur habis sholat isya. Masya Allah, dia tidur lalu tidak melakukan sholat malam. Ketika tengah malam sahabat tersebut cuma duduk kayak terbangun dari tidurnya sebentar, qomat kamit beliau membaca zikir, kemudian tidur kembali sampai subuh. Lah Abdullah bin Amr bin As merasa, loh kok ada orang dinobatkan sebagai penduduk surga 3 kali sebagai penduduk surga, sholat malamnya tidak dikerjakan. Jadi ini kabar gembira yang jarang sholat malam, masih ada kemungkinan masuk surga. Nah, ada ibu-ibu, alhamdulillah ya Allah, gitu. Kok maha baik sekali. Lalu hari yang kedua pun sama, dia tidak sholat malam. Hari yang ketiga pun tidak sholat malam. Amalannya dari waktu pagi sampai siang, merambah sore, masuk malam, tidak ada yang istimewa. Sama kayak sahabat lain. Sampai Abdullah Amr bin As ini merasa heran, yastaghrib, loh kamu ini dinobatkan sebagai penduduk surga, kok amalan kamu biasa? Akhirnya beliau menceritakan rahasia. Saya sebenarnya tidak ada bertengkar sama bapak saya. Tidaklah saya tidur di rumahmu kecuali satu. Aku pengen tahu amalanmu apa sampai Nabi menobatkan engkau sebagai penduduk surga. Maka beliau berkata, amalanku tidak ada amalan apapun kecuali satu. Tidaklah aku tidur kecuali aku memaafkan orang yang berbuat dolim, dan tidaklah aku ingin mendolimi kehidupan hamba-hamba yang beriman. Perhatikan,
kebeningan hatinya itulah yang menjadikan dia dinobatkan sebagai penduduk surga. Kenapa amalan-amalan kalau berkaitan tentang saling mencintai itu pahalanya besar, Ustaz? Karena amalan untuk mencintai sesama muslim itu termasuk top trending yang dicintai oleh Allah. Allah yang menciptakan hamba dan Allah melihat hamba itu saling mencintai karena Allah, maka itu akhirnya menjadi besar. Makanya kita juga mendapati tambahan lagi supaya kita tambah mengerti amalan itu kalau sudah berkaitan tentang cinta dan tidak menyakiti itu menjadi besar di sisi Allah. Itu ditambah lagi ketika kita menjumpai dan mendapatkan bagaimana seseorang bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulana tutkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa tu'dhi jaruha. Aina ya Rasulullah?" Finnar. "Ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa lam tu'ti jaruha. Aina ya Rasulullah?" Qala fil jannah. Makanya Nabi menegaskan kembali dalam riwayat yang lain, dalam kasus yang lain. Ada seseorang datang kepada baginda Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku kenal seorang wanita. Jangan tanya sholatnya, kasroh banyak. Jangan tanya puasanya, kasroh banyak ya Rasulullah. Jangan tanya sedekahnya, kasroh banyak ya Rasulullah. Cuma satu kekurangan yang dia miliki, dia sering menyakiti tetangganya." Maka pertanyaannya simple, langsung menghujam kepada inti persoalan. Aina hiya ya Rasulullah? Di mana tempatnya nanti ya Rasulullah ketika dia dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar? Nabi tidak menjawab panjang. Nabi menjawabnya singkat. Finnar, dia berada di neraka. Lalu Nabi ditanya kembali, ada lagi perempuan yang saya kenal ya Rasulullah, tidak panjang sholatnya, tidak panjang puasanya, dan tidak banyak sedekahnya. Tapi satu ya, Nabi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi menjawab simple, sederhana, masuk kepada inti persoalan penting. Fil jannah, dia berada di surga. Kenapa ada orang sedikit sholat, sedikit puasa, sedikit sedekah, tapi dia masuk surga? Karena dia memiliki satu amalan yang kaitannya dia tidak menyakiti hambanya Allah. Ketika dia tidak menyakiti, biasanya itu karena mencintai. Makanya perkara-perkara apapun, kalau ibu melihat dalam sunnah, ibu membaca dalam hadis, apapun amal, kalau sudah kaitannya dengan saling mencintai karena Allah, dan ada kaitannya memberi manfaat dan tidak menyakiti seorang mukmin, itu selalu doorpress pahala yang Allah berikan itu sedemikian besar untuk memberikan kepada kita tentang sebuah arti bahwasanya saling mencintai karena Allah itu begitu besar kedudukannya di sisi Rabb yang kita sembah. Makanya akhirnya kita jumpai bagaimana dalam kehidupan ini kalau kita jujur membaca setiap hadis itu dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, hadis itu yang diberitakan oleh Nabi pada kehidupan. Sesungguhnya hadis Nabi itu intinya 2/3 dari hadis Nabi itu apa? Membangun sifat kebaikan kita kepada saudara muslim, menumbuhkan rasa cinta kita kepada saudara muslim, dan tidak menyakiti saudara muslim. Itu 2/3 dari hadis-hadis Rasulullah. Kenapa hutang itu menghalangi seseorang masuk surga ketika tidak dibayar? Lu gimana kamu masuk surga? Ada hambanya Allah tersakiti. Setiap dia mengetuk pintu rumahmu untuk membayar, untuk menagih hutang, di mana itu haknya, kamu tidak bayarkan. Ketika kamu menyakiti seorang hamba, ketika utangmu tidak dibayar, Allah menutup dan mengharamkan surga. Kenapa? Kamu nyakitin kok sama orang yang pernah memberikan hutang kepada kamu, tapi kamu tidak membayar. Kenapa kita ini kalau menyakiti muslim itu dosanya lebih besar daripada dosa kita berzina? Karena sesungguhnya menyakiti muslim itu berkaitan tentang perkara besar di sisi Allah. Makanya Nabi ketika beliau sedang tawaf, Nabi itu bersabda dalam sabdanya yang indah. Apa sabdanya Nabi ketika sedang tawaf? Beliau melihat Ka'bah, lalu berkata, "Inna hurmatal mu'min a'dham min hurmatika ya Ka'bah." Maka Nabi ketika sedang Ka'bah, di samping-sampingnya para sahabat, Nabi itu bersabda, "Wahai Ka'bah, kehormatan dirimu wahai Ka'bah itu lebih rendah daripada kehormatan seorang mukmin di sisi Allah." Padahal kita paham kehormatan Ka'bah itu semacam apa. Kita ini kalau ngelihat Ka'bah menetes air mata, kita kalau ngelihat Ka'bah itu rela kita untuk melakukan
kecintaan kepada Ka'bah karena itu merupakan simbol rumahnya Allah. Tapi ternyata seagung kehormatan Ka'bah yang kita sepakat dari timur ke barat antara kaum muslimin, tidak banyak kaum muslimin yang tahu kehormatan mukmin itu lebih mahal daripada kehormatan Ka'bah. Karena apa? Karena ini masalah basic pada kehidupan. Karena strateginya setan itu menggagalkan kita untuk saling mencintai. Makanya kita dapatkan satu persatu perintah sunnah itu menjadikan kita itu bersaudara. Kenapa utang harus dicatat? Supaya tidak menimbulkan friksi dan pertikaian di antara muslim ketika mereka berbeda informasi. Ketika jatah pembayaran utang itu dapat atau turun. Ya. Kenapa kita tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk? Supaya kita tidak menyakitin orang. Bahkan kalau kita perhatikan ibu-ibu, semua hampir fikih itu menyuruh kita dalam satu perkara di mana inti dan tema pada perintah fikih itu menyuruh kita bersaudara. Kenapa kalau kita sholat itu harus rapet? Bahu bertemu dengan bahu, kelingking kaki ketemu dengan kelingking kaki. Itu bukan semata-mata urusan fikih supaya tidak dimasuki oleh setan. Betul, itu salah satu ilahnya. Ilahnya itu salah satu kenapa dia disyariatkan gitu. Tapi bukan satu-satunya. Kenapa kita kalau sholat itu bahu bertemu dengan bahu, kelingking kaki ketemu dengan kelingking kaki? Supaya bahu ketika rapat dengan bahu saudaramu menumbuhkan rasa cinta kamu nanti setelah selesai sholat. Makanya perkataan seorang imam ketika ngimamin sholat itu apa? Hadu bainal manakib wasudul khalal wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Makanya ucapan seorang imam ketika mendukung kondisikan jamaah itu mengatakan apa? Hadu bainal manakib, yaitu bahu ketemu dengan bahu, kaki ketemu dengan kaki, tutup segala celah, jangan berselisih. Berselisihnya kalian di dalam shop sholat menyebabkan berselisihnya hati kalian di luar sholat. Makanya kalau kita sholat, kita tidak perlu bertanya kepada siapa orang yang ada di samping kita. Maaf mas, orang mana ya mas? Ngajinya di mana ya mas? Nggak perlu. Mbak, maaf mbak, ustadznya siapa ya? Nggak usah. Karena mengajarkan kita untuk bersaudara. Makanya kita juga mengetahui kenapa kita di dalam Islam tidak boleh berbisik-bisik ketika kita 3 orang. Boleh nggak kalau ibu-ibu kumpul 3 orang, lalu salah satunya berbisik-bisik? Yang satunya diem aja. Ngomongin saya ya? Enggak kok. Ngomongin siapa? Ngomongin Pak Anies, Pak Prabowo sama Pak Ganjar ya. Dalam kebaikan. Maka tetap enggak boleh. Kenapa kita kalau bertiga tidak boleh ngomongin berdua saja, yang satu ditinggal? Karena menyakitin orang ketika dia itu ditinggal, ketika tidak ajak untuk berbisik-bisik. Terus yang benar gimana? Ya sudah 3 itu diajak bisik-bisik aja. Sampai syariat ketika kita berbisik pun diatur supaya kita tidak menyakiti orang lain, dan ketika kita tidak menyakiti gampang untuk saling mencintai. Kenapa kita kalau masak, ini kata yang paling sering saya sebutkan dan sering saya ulang-ulang. Kenapa kita kalau masak lalu masak daging diperintahkan dalam sunnah supaya memperbanyak kuah, fa'aksir marokoh. Jadi kalau nanti Idul Adha tinggal sepekan lagi, ibu kalau masak daging perbanyak kuahnya. Kenapa kita diperintahkan memperbanyak kuah? Supaya tetangga kita yang mencium bau tengkleng yang ibu masak itu tidak tersiksa dengan bau itu, tetapi tidak mencicipi masakannya. Jangan sampai gara-gara bau dia pesan makanan karena tetangganya tidak pernah empati sama dia. Makanya perbanyak kuahnya, bagi sama tetanggamu supaya tetanggamu bisa merasakan apa yang kamu masak. Maaf ya, jangan letterlek. Yang diberikan cuma kuah doang. Jangan. Mie rebus Jawa. Kuahnya diperbanyak. Diketok pintu tetangga. Bu, ini bu ada mie Jawa. Oh ya makasih mbak. Jeng. Ketika diterima, maaf, mie-nya mana ya mbak? Kata hadis Rasulullah itu marokoh bu. Tahu nggak artinya marokoh? Marokoh itu kuah. Lah, ayam kampungnya mana? Itu kata Nabi itu kuah aja. Ya nggak gitu. Lu sampai urusan dapur pun dikondisikan Nabi supaya nggak nyakitin orang. Jadi kalau beliau itu hidup sekarang, Nabi itu bisa. Nabi itu seakan-akan pengen datang ke
dapur-dapur cantiknya kita itu, lalu ngomong, Bu, Mahat, kalau masak jangan nyakiti tetangga ya, bagi kepada tetangga. Lu sampai urusan kita memasak pun tidak lepas dari urusan ketika kita tidak boleh menyakiti tetangga kita. Kenapa? Menyakiti itu bisa menjadi sebab bagaimana hilang rasa cinta di antara sesama muslim. Makanya sampai urusan kita kalau datang bertamu itu pun diatur. Dan ini sering saya ulang. Kita ini kalau bertamu tidak boleh tamu itu mengambil jatah yang dihidangkan oleh sahibul bait itu langsung 2. Jadi kalau dia menghidangkan tahu isi jeletot gitu 3, jangan ngambil langsung 2. Kenapa? Karena teman kita yang juga menjadi tamu nanti mikir, nah dia ngambil 2 tinggal 1. Apalagi yang satunya langsung ngambil dan tertinggal hanya cabenya gitu. Kenapa sampai tidak boleh ngambil langsung 2? Karena jangan menyakiti sama-sama tamu. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya semangatnya perintah dalam Islam itu semangatnya kita tuh supaya tidak nyakitin orang. Jadi kalau kita berusaha untuk tidak nyakitin orang, itu merupakan bagian dari inti perjalanan sunnah. Heran saya sekarang itu kalau ada orang kok menyakitin orang, menghujat orang, menodai kehormatan orang, dianggap mewakili Nabi. Kalau ada orang yang menghormati sesama muslim dengan kita tidak saling menyakiti, dianggapnya tidak bersesuaian dengan Nabi. Kan itu enggak benar. Makanya inilah yang menjadikan kita semakin paham, kita semakin mengerti. Inti dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana menjadikan kita bersaudara. Kenapa ibu dikatakan oleh Nabi, kalau ngomong yang baik, kalau tidak bisa ngomong yang baik, diem fal yakul khaira auliyasmut. Karena kalau kamu ngomong hanya melukai orang, hanya berbuat dosa. Kenapa kita diperintahkan memuliakan tamu? Dan dikatakan dalam bahasa para salaf, tamu itu membawa surga. Supaya tamu itu memberikan respek sama kita dan mencintai kita ketika kita pernah dijamu dengan jamuan terbaik. Kenapa kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga? Supaya kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama muslim. Maka kalau kita kumpulkan ini, intinya satu. Bagaimana kita sesama muslim itu tumbuh rasa cinta kita kepada sesama hambanya Allah. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betul. Ketika kita semakin mengerti bahwasanya saling mencintai itu karena Allah dan itu merupakan perkara yang besar. Sampai kita mendapatkan ada sahabat Ansor yang amalannya biasa. Bahkan tidak sholat tahajud, tapi dinobatkan sebagai penduduk surga 3 kali oleh Nabi, itu sudah cukup bagi kita. Setiap para pemulung surga itu harus paham. Tidak ada perkara yang harus dia berikan pertama kali kecuali apa? Bagaimana menjadikan hatinya itu memiliki kekuatan untuk saling mencintai kepada sesama mukmin dan tidak terjebak kepada sebuah agenda besar. Ketika kita dibenturkan antara sesama muslim dengan sesama muslim yang lainnya. Inilah yang menjadi tugas besar kita. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata mencintai sesama muslim itu merupakan hal besar, sebagaimana Nabi mengumpulkan antara muhajirin dan ansar. Dan Nabi itu sama sekali tidak mentolerir perkara yang bisa mengarah kepada perkara pecahnya persaudaraan. Nabi itu tidak mentolerir. Makanya pernah terjadi perselisihan antara muhajirin dan ansor. Orang ansornya langsung manggil, ya lil ansor, wahai orang ansor. Orang muhajirinnya tidak mau kalah, ya lil muhajirin, wahai orang muhajirin. Nabi ketika mendengar perkataan itu, Nabi langsung marah dan berkata, inilah panggilan-panggilan jahiliyah. Nabi juga menjadi orang yang betul-betul hadir. Ketika ada sahabat yang mulai ada gesekan, yang betul-betul mendamaikan itu baginda Nabi. Karena Nabi itu tidak sama sekali mentolerir orang itu berselisih. Makanya pernah terjadi perselisihan antara Abu Dar dengan Bilal bin Abi Robah radhiyallahu anhuma. Pada saat Abu Dar itu lagi menerangkan strategi perang, tiba-tiba Bilal itu berkata tidak sepakat dan tidak setuju dengan strategi yang disampaikan dan dipaparkan oleh Abu Dar. Lah Abu Dar itu karena beliau itu pada saat tersebut lagi serius menyampaikan, beliau secara tiba-tiba emosional. Uskut anta ya Ibnu Sauda. Diam kamu. Orang negro.
anaknya wanita negro. Diam. Ketika Bilal mendengarkan perkataan itu, Bilal kaget karena beliau tidak sama sekali menduga perkataan itu muncul dari seorang sahabat Abu Dzar. Lalu saat itu Bilal tetap mengendalikan emosinya, tidak langsung mengajak, ayo ulangi lagi, ngomong apa? Ayo. Enggak. Tapi perkataan dari Bilal itu perkataan indah. Beliau mengatakan, lanahku hatta nahkum ali Rasulillah. Saya tidak mau menyikapi perkataan kamu sampai kita tanya kepada baginda Nabi. Perhatikan, Bu. Abu Dzar ketika disebut Nabi langsung sadar dirinya salah. Dia juga tidak mengomentari Bilal. Lalu mengatakan, udahlah Bilal, tidak usah lapor sama Nabi. Udahlah, gitu aja lapor. Udahlah, yuk kita omongin yuk, kita asas musyawarah. Enggak. Mendengar kata Nabi, beliau langsung diam, Bu. Lalu Bilal jalan menuju Rasulullah, Abu Dzar di belakangnya. Dua orang lagi berselisih, dua-duanya sepakat datang kepada Nabi. Masya Allah. Padahal kita itu kalau lagi marah biasanya, tidak ingat apa-apa. Bu, sebut Bu, nyebut Bu. Ini Bilal ini marah. Abu Dzar juga marah karena tersulut emosi. Tapi ketika disebutkan nama Nabi, mereka datang kepada Rasulullah. Dan ketika datang kepada Rasulullah SAW, maka Bilal menyampaikan, ya Rasulullah, saya menyampaikan sebuah perkara. Tiba-tiba Abu Dzar mengomentari saya dengan kalimat, uskut anta ya ibnas sauda. Diam kamu, orang negro dari perempuan negro. Ketika Nabi mendapati perkataan itu sangat menyakiti Bilal, Nabi tidak mengatakan, sudahlah maafkan Bilal, maafkan. Tidak. Nabi mengatakan kepada Bilal dan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya wahai Bilal, wahai Abu Dzar, sesungguhnya dalam dirimu ada perkara jahiliyah ketika kamu merendahkan saudaramu. Abu Dzar kemudian terdiam, tidak bantah, tidak mencari pembenaran. Ya Rasulullah, saya lagi marah ya Rasulullah. Ini Bilal sih, saya lagi serius ngomong, malah ngomong macam-macam. Tidak, diam Abu Dzarnya. Lalu akhirnya Abu Dzar itu menyusul Bilal, lalu berkata kepada Bilal sembari dia meletakkan pipinya di atas tanah, yang satu pipinya menghadap ke langit, dan berkata kepada Bilal, tolong injekkan kakimu ke atas pipiku, wahai Bilal, untuk menebus perkataanku. Itu karena Rasulullah tidak mentolerir seseorang itu konflik. Makanya ketika Ibunda Aisyah pernah berkomentar tentang Sofiyah dan mengatakan Sofiyah itu pendek, innaha qasirah, Nabi itu tidak mentolerir walaupun cintanya Nabi kepada Ibunda Aisyah itu besar. Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, hai Aisyah, perkataanmu itu kalau dicelup ke lautan, maka lautan itu menjadi hitam disebabkan perkataanmu ketika kamu mengatakan Sofiyah itu adalah orang yang pendek. Innaha qasirah ya Rasulullah. Kenapa Nabi begitu? Karena kita punya seorang Nabi yang begitu bijak, yang sangat betul-betul menginginkan rahmat terjadi kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin itu bisa saling mencintai karena Allah. Makanya kalau Rasulullah hidup hari ini sedih sekali beliau itu. Kenapa? Karena kita melihat banyaknya friksi, pertentangan dan pertikaian tidak ada habis-habisnya. Dan mohon maaf kalau boleh saya menyebutkan, yang di sono gampang membid'ah-bid'ahkan dan menyesatkan, yang di sono membalas dengan kalimat Wahabi, 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 nggak akan selesai. Nggak usah ngangguk-ngangguk, iya ibu pasti memang gitu. Karena memang itulah yang hari ini kita jumpai dan kita dapatkan, bagaimana persaudaraan itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Dan itulah yang menjadikan kita feedback kembali pada kehidupan kita. Jangan-jangan kita selama ini menikmati sholat kita, menikmati puasa kita, di satu sisi yang lainnya kita juga menikmati permusuhan. Kita membiarkan pertikaian dan kita membiarkan terus narasi-narasi pertikaian menjadi sebuah edukasi yang masuk kepada diri kita, dan kita selalu membenarkan diri kita untuk membenci sesama mukmin, dan kita biarkan gigi kita meruncing ketika bicara tentang kehormatan seorang mukmin yang sebenarnya masalahnya itu kecil tapi ternyata menjadi besar. Karena apa? Semangat bermusuhannya lebih besar daripada semangat untuk islah. Makanya ibu paham, apa amalannya lebih besar daripada pahala sholat, pahala puasa? Islah di antara kaum muslimin. Kenapa islah menjadi pahala besar? Kembali kepada poin pertama yang tadi saya sampaikan.
Apapun amalan yang berkaitan tentang komitmen untuk mencintai Muslim itu selalu besar di sisi Allah. Makanya Nabi menyampaikan, apa perkara yang lebih besar daripada sholat, daripada puasa, daripada sedekah? Nabi itu mengatakan, islah bainan nas. Kamu berbuat yang terbaik supaya merekatkan kembali di antara Muslim. Itu amalan yang terbaik daripada sholat dan amalan puasa dan sedekah. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita semakin mengerti. Kita, Ibu, tidak akan bisa menghadirkan dan menumbuhkan rasa cinta yang ada pada hati kita sampai kita itu paham. Apa sih perkara yang menghalangi kita saling mencinta itu apa? Ini kan harus dicari titik temunya dulu. Makanya perjumpaan kita pada kesempatan siang kali ini kita membicarakan hal yang paling basic. Kalau masalah cinta sesama mukmin itu merupakan masalah yang penting dan masalah yang berat dalam kehidupan agama kita, karena yang mempersaudarakan kita adalah Allah. Sampai Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Sampai Allah yang menyampaikan, ingatlah tentang satu kenikmatan yang aku berikan kepada kalian, yang dulunya kalian bermusuhan tetapi dijadikan kalian itu saling mencintai. Maka kita ketika ingin membicarakan ini, kita harus membicarakan penyebabnya itu apa. Supaya kita paham dan supaya kita selektif dan tepat sasaran untuk menyelesaikan persoalan hati kita ketika susah bersaudara. Dan ini harus kita paham. Sama Bu, kayak persoalan rumah tangga. Persoalan rumah tangga itu harus dicari titik temunya. Dan harus dicari komponennya kenapa kita terkadang sering bertengkar sama istri dan suami kita. Baru kita bisa membicarakan keluarga sakinah, keluarga yang tenang. Contoh nih. Suami istri bertengkar, padahal dua-duanya baik. Suami tidak selingkuh, tidak cheating, istri juga tidak memiliki hal yang lain. Tapi kenapa kok bertengkar? Kalau kita diem aja, setiap ada masalah kita biarkan lalu berlalu baik kembali, berlalu baik kembali. Ya masalah itu akan datang lagi. Beda. Kalau kita cari akar permasalahannya. Oh, akar permasalahannya ternyata tangki kasih sayang antara kita dengan pasangan sering kosong. Contoh ini. Love language-nya tidak dapat. Contoh, suami kita love language-nya act of service. Diservis, ditemani makan, dibawa tasnya, disiapkan bajunya kalau pulang, disiapkan bajunya sebelum pergi. Oh, ternyata ada istri yang menganggap suami saya mandiri. Udahlah sendiri aja. Tanpa disadari, sang suami setiap hari tidak mendapatkan tangki kasih sayang. Apa yang terjadi? Satu percikan bisa menjadi bara api yang besar. Apa yang harus dilakukan kalau ada seorang suami yang sudah merasa penat, segala masalah kecil jadi besar? Penuhi tangki kasih sayang dia. Nah, tangki kasih sayang suami saya apa? Ya mana saya tahu? Ya ibu lah yang tahu. Nanya saya. Ibu yang harus ganti. Ibu yang harus paham. Ya. Sama Bu, kalau ibu ngelihat sama Pak, kalau bapak sudah mulai ngelihat istrinya meletakkan piring tidak sebagaimana volume biasanya dan standarnya, itu selektif. Kenapa ya gitu? Kok pintunya agak menjadi ngerok ya? Biasanya itu selorok, ini kok ngerok sekali. Menutup pintunya sudah mulai kelihatan beda. Ditanya pertanyaan panjang, jawabnya singkat. Gimana Bu, ada bagaimana yang bisa kita bantu ketika membantu seorang istri sebagai seorang suami yang siaga? Jawabnya tidak ada. Nah, berarti ada yang kosong. Apa kosongnya? Oh, dicari. Oh, love language-nya istri saya itu quality time. Apa solusinya? Beli cilok yuk di depan Indomaret. Ini yang ketawa-ketawa yang sering beli cilok. Udah Bu, tobat Bu, cilok aja bertengkar. Tapi akhirnya ketika seorang perempuan dibawa keluar, quality time berdua saja. Anak-anaknya di rumah dulu 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kira-kira perempuan kalau quality time sudah dikasihkan sesuai dengan bahasa kasih sayang dan love language-nya, pulang-pulang senyum nggak? Senyum. Beruntung sekali saya punya suami kayak kamu. Padahal 2 jam yang lalu belum gitu. 2 jam lalu dia membuat status tragis, betul nasibku. Hanya karena persoalan love language.
Ini kalau banyak ketawa kelihatannya temanya salah deh Bu. Ini harus temanya rumah tangga. Itu karena kita itu nggak ketemu akar permasalahannya. Makanya kalau kadang-kadang kita jumpai, kenapa ya orangnya sama-sama bertakwa, tapi ternyata sering bertengkar. Cari akar permasalahannya, baru kita bisa menemukan obatnya. Sama, itu analogi sederhana. Ketika persaudaraan itu menjadi, ya, tinggal 10 menit lagi. Padahal temanya ini baru mukadimah. Ya dan tidak apa-apalah. Masya Allah, saya itu memang kalau sudah pegang mic lupa daratan. Tadi apa terakhir saya? Apa tadi? Oh iya. Jadi kalau kita mengetahui akar permasalahan, itu yang akan menjadikan kita itu gampang menyelesaikan masalah. Setidaknya untuk pribadi kita. Sama. Kalau kita Ustadz kok hari ini terjadi perselisihan di mana-mana, pertikaian, satu masjid akhirnya pecah jamaahnya, pengurusnya juga pecah. Bukan hanya masjid antara satu jamaah dengan jamaah beda. Kalau ada jamaah masuk masjid, langsung mereka ngeliatin mana circle bestinya. Oh di sebelah kiri, dia sebelah kiri. Nanti yang masuk lagi, mana circle bestie saya? Sebelah kanan, dia masuk sebelah kanan. Maka sesungguhnya yang harus kita lakukan ketika kondisinya sudah berlarut-larut semacam ini, harusnya kita cari titik persoalannya dulu. Makanya saya tuh pingin banget semua ustadz tuh bisa ketemu, duduk dulu bareng-bareng. Tapi masalahnya banyak ustadz maunya ngajar, tapi tidak mau ketemu sama ustadz yang lain. Tidak usah ya. Saya tahu. Itu persoalannya. Sehingga akhirnya sering kita jumpai bahwasanya masjid pun akhirnya menyadari ustadz kalau hari Kamis jamaahnya ini, kalau hari Rabu jamaahnya ini. Karena apa? Karena gurunya juga tidak mau ketemu. Makanya penting sekali ketika pertikaian semacam ini harusnya ustadz-ustadz yang besar itu, kalau saya kan enggak, ustadz-ustadz besar itu ketemu, bicara. Kenapa kok jamaah kita kok saling rame dan panas di sosial media? Dan itu harusnya dirasakan oleh para guru. Kan guru juga tidak betul-betul naif kan. Ketika ngajar tidak paham tentang kondisi kan. Harusnya dia paham kondisi. Dia ketemu. Jangan hanya ngejar apa yang menjadi kegiatannya. Dia harus ngerti. Dia harus ketemu supaya mencari titik akarnya. Karena apa Bu? Karena kita Bu, kalau guru itu tidak rukun, umat itu akhirnya susah untuk rukun Bu. Karena kalau boleh saya analogikan adalah guru itu kayak orang tua, jamaah itu kayak anak. Jangan mengharapkan anak atau umat ini qurrata ayun kalau gurunya saja tidak saling qurrata ayun. Kalau gurunya tidak qurrata ayun, anaknya tidak qurrata ayun, mungkin nggak kita mendapatkan waja'alna lil muttaqina imama? Mungkin nggak umat ini akan dipimpin dan diberikan amanah menjadi umat yang terpimpin, menjadi pemimpin orang yang terbaik di dunia ini? Nggak bisa. Kenapa? Orang tuanya ndak qurrata ayun, anaknya ndak qurrata ayun, gurunya tidak qurrata ayun, anaknya juga ndak qurrata ayun. Maka itu menjadi satu masalah. Oleh karenanya, mari kita coba bedah akar. Kenapa kita susah saling mencintai karena Allah? Para ulama menyampaikan kepada kita, ada 6 hal yang menjadikan kita susah untuk saling bersaudara. Dan waktu saya tinggal 5 menit. Kita bahas satu saja. Yang pertama saja. 2, 3, 4, 5, 6 insya Allah diteruskan oleh para guru-guru di Insan Cendekia yang luar biasa insya Allah. Ini sekolah bagus banget ya. Cuaca, hawanya luar biasa. Moga-moga nanti didirikan di Bekasi. Maka sesungguhnya ada 6 faktor yang menyebabkan akhirnya kita susah saling bersaudara. Yang pertama, apa itu? Ketika seorang muslim pada kehidupan mereka tidak mau mempelajari tentang idaratul khilaf. Seorang muslim ketika menjadi penuntut ilmu dan menjadi umat dari satu kerumunan besar umatnya Rasulullah, dia tidak mau mempelajari tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Orang yang tidak mau mempelajari perbedaan para ulama, itu yang menyebabkan gesekan, itu akan berubah menjadi bara api yang membakar dan menghanguskan setiap perkara. Karena apa? Biasanya dari perbedaan itulah akan menjadi sebab pertikaian. Padahal para ulama sudah menyampaikan, dalam sunnah
Kita itu berbeda itu wajar. Yang nggak wajar itu bertikai. Tapi karena kondisi ketika kita tidak mau belajar tentang perbedaan para ulama, karena kita belajarnya hanya separuh, lalu berhenti, kita menjadi sombong dengan pencapaian ilmu kita. Lalu kesombongan itulah yang menutup mata kita untuk mau belajar. Apalagi sudah baru belajar, sombong, punya akun dan punya channel YouTube. Udah itu, sudah kayak mufti besar. Mengalahkan orang yang sekolah bertahun-tahun. Padahal dia harus dipertanggungjawabkan, kamu sekolah di mana, nilaimu berapa. Sama dengan orang yang bicara tentang bangunan, kamu harus ketahuan dulu arsiteknya di mana. Tapi sekarang itu longgar betul dalam masalah agama. Orang tidak perlu nanya kamu sekolah di mana berapa tahun. Kenapa? Setiap orang boleh ngomong tentang masalah agama. Makanya perbedaan itu menjadi masalah basic yang harus betul-betul kita pelajari. Bagaimana perbedaan para ulama. Supaya menjadikan kita tidak sombong. Makanya Umar bin Khattab berkata kepada kita dalam satu riwayat. Al-ilmu salasu maratib. Sesungguhnya ilmu itu memiliki tingkatan. Salah satu asbar itu ada 3 lapisan. Faman dakhalaha fi syibril awal, siapapun yang memasuki putaran pertama ketika baru belajar, kata Umar bin Khattab, takabbaro, dia pasti sombong. Kalau masuk putaran pertama. Faman dakhalaha fi shibrisani, kalau dia memasuki putaran yang kedua, tawadhu, baru dia belajar untuk tawadhu. Kalau dia sudah memasuki putaran yang ketiga, alima annahu ma ya'lam, baru dia sadar ternyata ilmunya itu belum ada apa-apa. Jadi kalau ada orang yang sombong dan akhirnya tidak mau belajar tentang perbedaan para ulama dan menyikapi perbedaan dengan porsi yang ma'ruf dan bijak, ya susah. Kesombongan itulah yang meruntuhkan arti persaudaraan. Saya ambilkan sebuah contoh, Bu, yang sering saya ambilkan sebuah analogi yang paling gampang. Orang Jawa dan orang Sunda itu kalau tidak belajar culture, itu mereka shock culture. Ya atau tidak? Contoh, orang Sunda kalau nyajikan teh, walaupun ini air putih, ya, kalau nyajikan teh, tehnya itu manis atau pahit? Pahit. Yang jawab orang Sunda. Sekaya apapun, tehnya itu pasti pahit. Karena begitulah culture-nya mereka. Orang Jawa ketika menikmati teh, tehnya manis atau pahit? Manis. Orang Jawa manis. Ustadz, orang Jawa. Datanglah orang Jawa ke Sunda. Orang Sundanya kaya raya, mobilnya 7, motornya 8. Karena dia lahir tahun 78. Ketika disuguhkan teh, dicicipin. Pahit. Dalam hatinya sudah mulai bergerumul. Mobilnya 7, motornya 8, gula aja tidak punya. Pelit sekali masalah gula. Padahal sebenarnya itu bukan masalah gula, culture-nya memang tidak pakai gula. Giliran orang Sunda ini datang ke orang Jawa, disuguhkan teh. Orang Jawanya tidak sekaya orang Sunda. Motornya 1, mobilnya masih nyicil. Ketika minum teh, namanya tehnya orang Jawa, Bu, tehnya segini, gulanya separuh. Ini maaf ya, pabrik gula itu miliknya orang Jawa. Maka kemudian ketika dicicipi tehnya, manis atau tidak manis? Orang Sundanya pun akan juga berkata dalam hatinya, baru punya gula aja sombong. Padahal itu masalah culture. Paham sampai di sini? Makanya maaf, Bu, kalau ibu tidak memperhatikan sebab perbedaan ini akan terjadi pertengkaran. Sama suami istri itu kalau tidak paham culture itu pasal yang akan bertengkar. Suami kenapa nggak mikirin masalah anduk, tidak mau mikirin masalah sikat gigi? Karena pikirannya tuh panjang, Bu, ke depan. Kenapa ibu-ibu memikirkan anduk yang diletakkan di atas kursi, sikat gigi yang miring, diluruskan lagi? Karena perempuan itu perasaannya panjang sampai perkara-perkara kecil-kecil itu dimasukkan dalam pikirannya. Dan itu untuk keseimbangan. Makanya kenapa kalau ada anak kita barangnya hilang yang dipanggil ibunya? Karena ibunya paling paham, mapping seluruh rumah.
Bu, kaos kaki di mana? Di laci nomor 3 sebelah kanan pojok kiri. Udah kayak Ustaz tadi dia. Kenapa dia tidak panggil bapaknya? Bi, kaos kaki mana? Abinya jawab, kaos kakinya Abi aja hilang. Nanti ibunya jawab, ini laci nomor 4 sebelah kanan pojok kiri. Dijawab. Kalau akhirnya kita paham fungsinya, enak. Ketika istri kita tiba-tiba marah gara-gara urusan sikat yang diletakkan miring, ya sudah, luruskan lagi. Kalau dia marah gara-gara anduk, ambil aja anduknya sambil senyum. Maaf ya cintaku, letakkan lagi anduknya. Selesai, Bu. Kenapa? Karena laki-laki itu paham. Oh, istriku itu memang panjang perasaan. Makanya semua detail dipikirkan olehnya. Makanya kalau dia tidak panjang perasaannya, dia tidak tahu barang-barang di rumah. Sama Bu, kalau ibu mendapati lagi sebel suaminya, sudah 15 tahun nikah meletakkan sikat masih miring, ibu mikir, oh banyak yang dipikir dari urusan-urusan dakwahnya. Ini bukan urusan saya, contoh. Jadi akhirnya enak atau tidak enak? Enak. Karena laki-laki itu logikanya panjang, ibu perasaannya panjang. Maka akhirnya kalau kita berusaha memahami titik perbedaan ketika Allah mengatakan walaysad dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, berawal dari ayat ini diimani bareng-bareng, enak, pertengkaran bisa diminimalisir. Sama pula sebagai penuntut ilmu kita harus paham sebuah narasi bahwasanya Allah itu memang jadikan di dalam kehidupan ini terkadang kita memiliki perbedaan. Makanya kenapa syariat para nabi tidak selalu semuanya sama. Sebagaimana ketika kita memahami agama kita, ada titik-titik perbedaan yang terkadang membuat para ulama itu berbeda pendapat. Bukan karena mereka ingin bertikai, tapi begitulah Islam itu diajarkan oleh Nabi bahwasanya perbedaan itu diterima oleh Nabi dan tidak disikapi dengan penolakan keras. Makanya kita pernah mendengar, lihat Nabi Bu, Nabi itu menerima perbedaan. Ketika habis perang Ahzab, Nabi mengatakan kepada para sahabat, jangan letakkan pedangnya, jangan letakkan tombaknya, langsung pergi ke Bani Quraidah. Lalu Nabi bersabda, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali sholat ya, kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat mengangguk-ngangguk. Siap ya Rasulullah. Jalan mereka ke Bani Quraidah. Ketika mereka jalan ke Bani Quraidah, ibu-ibu, asar itu mau habis, tinggal setengah jam. Bani Quraidah masih jauh. Para sahabat berbeda pendapat menjadi 2. Sebagian para sahabat mengatakan, enggak, kita tetap sholatnya di Bani Quraidah. Sebagian mengatakan, kalau kita sholatnya di Bani Quraidah, sholatnya malam. Waktu asarnya habis, kita menghormati waktu karena sholat pada waktunya itu rukun sholat. Sebagian sahabat mengatakan enggak, Rasulullah jelas clear letterlock mengatakan jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya terbagi menjadi 2. Sebagian sholat asar di perjalanan, sebagian sholat asarnya di Bani Quraidah di waktu malam. Masya Allah. Maka ketika kembali falamma raja'u ilal Madinah, ketika kembali ke Madinah, Nabi dilaporin, ya Rasulullah, kemarin dalam perjalanan kita sebagian sholat di perjalanan, sholat itu di Bani Quraidah, walaupun di waktu malam. Nabi mendiamkan, dan Nabi tidak menyalahkan dan menindih yang satunya. Nabi tidak mengangkat dan tidak merendahkan yang satunya. Nabi mendiamkan. Walaupun di dalam ulama Ahlussunnah akhirnya mereka itu mencoba untuk membaca kisah ini. Mana yang lebih benar? Yang lebih benar adalah orang yang sholat asar di perjalanan. Kenapa? Karena maksudnya Nabi ketika Nabi mengatakan jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah, itu maksudnya Nabi secara implisit adalah cepet ya, asar sudah sampai di Bani Quraidah. Nabi menyalahkan yang sholat asar di waktu malam? Tidak. Nabi menyalahkan yang sholat asar di waktu perjalanan? Tidak. Karena apa? Kadang perbedaan itu harus disikapi dengan kelapangan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Ini panjang Bu, nomor satunya ini panjang. Makanya akhirnya kalau kita mengerti tentang sebab perbedaan para ulama itu kita enak sebenarnya. Tapi kalau kita belajarnya sudah tidak mau mempelajari tentang sebab perbedaan para ulama, belajar langsung kepada kitab, lalu tidak belajar tentang pendahuluan tentang kitab itu yang berbahaya.
Dan qadarullah, waktu jualah yang membatasi kita. Nomor 1 pun juga belum selesai. Tapi setidaknya kita saling bersaudara, sesama umatnya Rasulullah SAW. Makanya selalu saya ajarkan sama anak saya, nak, kadang-kadang nanti kamu akan menjumpai bapak-bapak jamaah di masjid itu beda dengan apa yang biasa Abi lakukan. Kalau kamu menemukan itu, nak, jangan kamu menganggap orang itu salah gara-gara beda sama Abi. Anak saya nanya, apa itu Bi? Apa aja? Ada Ja'far itu ngomong, anak saya keempat. Iya Bi, itu jamaah di masjid ada yang celananya nutup mata kaki. Kalau Abi kan nggak pernah nutup mata kaki. Ingat ya? Iya. Berarti insya Allah itu tetap saudara kamu. Mbak Sam nambahin lagi, ada Bi, apalagi nak? Itu kalau Abi dulu kalau sholat subuh di rumah pada waktu pandemi itu, kemarin pas sholat subuh di rumah kan Abi nggak perlu doa, nggak pernah doa di tengah-tengahnya. Tapi kalau kita sholat di masjid, kadang-kadang ada doa di tengah-tengah. Saya ngomong, itu kunut, nak. Maka biasakanlah bahwasanya mereka tetap saudaramu walaupun terkadang kebiasaan mereka tidak sama dengan kebiasaan Abi. Abi tetap akan sampaikan apa pendapat yang paling kuat menurut Abi kepada kalian. Tapi kalian harus memiliki hati yang lapang untuk melihat orang lain dengan cara yang baik. Saya tidak mau mewariskan sunnah ini kepada anak saya dengan mereka memusuhi setiap orang hanya karena berbeda pilihan ijtihad yang mereka pilih. Paham di sini ibu-ibu dan bapak? Makanya doa yang indah itu apa? Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Itulah doa yang indah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10.